Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas hasil investasi saya di dalam aplikasi Bibit di bulan Mei 2025. Bagaimana penjelasannya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Sebelumnya aplikasi Bibit ini sudah terdaftar dan diawasi OJK, jadi sudah aman untuk kita investasi jangka panjang. Di dalam aplikasi Bibit ini kita bisa berinvestasi reksadana, SBN Retail, FR Syariah, dan juga saham. Yang mana ini semua sudah saya bahas ya di channel ini. Silakan untuk ditonton. Kemudian untuk kita melihat portofolio, kita klik saja yang menu portofolio ini teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya. Ini adalah nilai investasi saat ini yaitu 18.300.000 yang mana di sini saya mengalami kerugian minus 11,94% atau setara dengan minus 2.400.000. Nah, di sini saya itu dipecah-pecah ya, teman-teman. Dari 18 juta rupiah ini saya investasi 16% ke pasar uang, 12% ke obligasi, 72% ke saham. Jadi di sini kebanyakan saya itu investasi di saham maupun di reksadana saham ya. Selanjutnya di sini ada beberapa lagi portofolio ya. Ada dana tabungan, umroh, link aja, bibit saham teman-teman. Nah, kita bisa lihat di dana tabungan ini. Di sini ada beberapa jenis reksadana, ada pasar uang dan juga saham. Untuk yang pasar uang di sini saya mengalami keuntungan ya, yaitu 3,44%. Atau di kisaran Rp44.250. Di sini ada dua reksadana, ada reksadana Manulab Dana Kas Syariah dan Trimega Kas Syariah, teman-teman. Kemudian di sini ada juga reksadana saham yang mana dua-duanya mengalami kerugian ya. Total kerugiannya yaitu minus 12,92% atau di kisaran minus Rp568.000. Nah, ini untuk reksadana saham itu penuh dengan resiko. Jadi buat kalian investor pemula saya sarankan untuk mencoba di reksadana pasar uang terlebih dahulu. Selanjutnya di sini juga ada umroh ya. Nah, di sini ada reksadana pasar uang, obligasi dan juga saham. Kita bisa lihat yang pasar uang, di sini saya itu mengalami keuntungan 1,57% atau di kisaran Rp24.000. Di sini ada 3 reksadana dan semuanya mengalami keuntungan ya, warna hijau seperti ini. Kemudian di sini juga ada reksadana obligasi. Total di sini saya mengalami keuntungan 1,05% ya, atau di kisaran Rp22.000. Di sini ada 2 reksadana dan dua-duanya mengalami keuntungan. Kemudian di sini ada reksadana saham, teman-teman. Di sini ada 2 reksadana saham dan dua-duanya lagi-lagi mengalami kerugian ya untuk yang reksadana saham. Total kerugian yaitu minus 3,36% atau setara dengan minus Rp14.092. Jadi untuk yang reksadana saham lagi-lagi mengalami kerugian. Kemudian kita juga bisa berinvestasi di dalam aplikasi link aja ataupun di aplikasi Shopee ya. Nanti juga akan muncul ke dalam aplikasi Bibit, teman-teman. Ini salah satunya, saya investasi di dalam aplikasi link aja. Di sini cuman ada reksadana pasar uang ya, yang mana kesemuanya ini saya mengalami keuntungan, teman-teman. Total keuntungan yaitu 6,86% atau di kisaran Rp8.500. Dan yang terakhir di sini ada yang namanya bibit saham ya. Nah, jadi ketika kita berinvestasi saham di dalam aplikasi Stockbit, nanti juga akan muncul ke dalam aplikasi Bibit ya. Jadi ini masih satu developer, teman-teman. Tapi biasanya ketika kita investasi saham itu lebih enak di dalam aplikasi Stockbit, teman-teman, karena fitur-fiturnya lebih lengkap ya ketimbang lewat aplikasi Bibit. Tetapi nanti portofolio yang ada di dalam aplikasi Stockbit juga muncul ke dalam aplikasi Bibit seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat untuk saham-sahamnya itu sama persis ya, bahkan angka-angkanya juga sama, teman-teman. Karena ini masih satu developer. Yang mana untuk investasi saham di sini kemarin saya investasi 11 jutaan ya.
yang mana nilai saat ininya tinggal 9 juta, yang artinya saya mengalami kerugian minus 18,24% atau di kisaran minus 2 juta rupiah, teman-teman. Di sini ada 6 saham, yang mana 5 mengalami kerugian, cuma 1 yang mengalami keuntungan ya, yaitu saham AADI. Di sini saya mengalami keuntungan 16,47% atau di kisaran plus 25.682 rupiah. Untuk kerugian terbesar di sini ada di saham Adro ya. Di sini saya mengalami kerugian minus 1.157.000 rupiah atau di kisaran minus 23,49%. Kemudian untuk persentase kerugian terbesar itu ada di saham MPPA, yang mana di sini minus 89% ya, atau kalau dirupiahkan setara dengan minus 454.000 rupiah. Di sini kemarin saya investasi 507.000, sekarang nilainya tinggal 53.000 rupiah, teman-teman. Nah, ini saya kemarin membeli di harga 507, sekarang harganya tinggal 53 rupiah. Jadi lumayan besar ya untuk kerugian di saham MPPA ini. Begitupun untuk saham-saham yang lainnya, di sini saya mengalami kerugian, teman-teman. Nah, ini untuk tampilan di dalam aplikasi Bibit ya. Kemudian di dalam aplikasi Bibit ini ada yang namanya fitur Bibit Syariah, teman-teman. Kita bisa aktifkan ya. Maka nanti produk-produk yang muncul hanya produk-produk syariah. Jadi sangat cocok ya buat kalian yang beragama Islam untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian saya sarankan buat kalian investor pemula untuk mencoba di reksadana terlebih dahulu, terkhusus di reksadana pasar uang, teman-teman. Kenapa demikian? Karena di sini resikonya lebih kecil ya ketimbang reksadana obligasi maupun saham. Di dalam aplikasi Bibit ini kita sudah bisa berinvestasi minimal Rp10.000. Nah, ketika kita membeli reksadana, apa sih yang perlu kita pertimbangkan, teman-teman? Nah, di sini coba kita bandingkan ya, dari reksadana pasar uang, kemudian reksadana obligasi, dan juga reksadana saham, teman-teman. Kita bisa lihat ya perbedaan dari ketiga reksadana tersebut. Nah, bisa kita lihat ya, yang warna biru ini itu adalah reksadana pasar uang, yang mana cenderung mengalami kenaikan terus ya, walaupun kenaikannya tidak signifikan. Kemudian yang warna hijau ini itu adalah reksadana obligasi, ada terjadi kenaikan dan penurunan harga, namun tidak signifikan, teman-teman. Sedangkan yang warna ungu ini itu adalah reksadana saham, yang mana di sini kenaikan dan penurunan harga sangat signifikan ya. Bahkan di sini sempat minus di 18,20%, tetapi di sini dia pernah mengalami keuntungan di 10,80%, teman-teman. Nah, jadi high return high resiko ya. Oke, kalau kita lihat dari grafik tersebut, dalam 1 tahun terakhir untuk reksadana pasar uang di sini lebih tinggi ya, yaitu plus 5,48%. Kalau dalam reksadana obligasi di sini 5%. Sedangkan untuk reksadana saham bahkan di sini minus ya, 4,26%. Tetapi ketika dia mengalami keuntungan, keuntungannya biasanya lebih besar ya ketimbang reksadana pasar uang dan juga obligasi. Coba kita lihat dalam 3 tahun terakhir, teman-teman. Nah, kalau kita lihat 3 tahun terakhir, bahkan untuk yang saham masih mengalami kerugian ya, minus 10,37%. Apa sih yang perlu kita perhatikan ketika kita investasi reksadana? Bisa kita lihat dari expand ratio ya. Kalau bisa kita pilih reksadana yang expand rasionya kecil, teman-teman. Semakin kecil expand ratio itu semakin bagus. Kemudian bisa kita lihat juga dari total AUM ya. Nah, ini kebalikan dari expand ratio. Kalau total AUM itu semakin besar semakin bagus, teman-teman. Artinya semakin banyak yang mempercayakan uangnya diinvestasikan ke dalam reksadana tersebut. Kemudian kita bisa lihat juga dari returnnya ya. Kalau bisa kita pilih reksadana yang returnnya besar, teman-teman, agar keuntungan kita juga ikut besar. Oke, jadi itu kurang lebih hasil investasi saya di dalam aplikasi Bibit. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.